Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertama kali saya membahas mamalia. Jadi untuk kedepannya saya juga bakal membahas luwak, berang-berang, sugar glider, ataupun landak mini. Mungkin untuk kalian cat lover atau onti ongkel, beberapa fakta yang bakal saya sampaikan ini akan menyakiti kalian. Saya memaparkan fakta yang sesungguhnya. Jadi kalau fakta ini agak nggak bisa diterima oleh kalian, ya mohon maaf. Jadi video ini akan saya bagi menjadi dua part. Part yang pertama ini akan membahas kucing secara menyeluruh. Jadi kita akan mengenal kucing kampung atau Felis catus. Nah, di part yang kedua saya akan membahas kenapa si kucing kampung ini atau Felis catus itu menjadi ancaman untuk ekosistem di sekitarnya. Jadi mari kita mulai videonya. Oke, kenalin, ini si Oyen dan ini si Oyen Junior. Mana tadi? Nah, ini si Oyen Junior. Jadi mereka ini kucing barbar yang ada di rumah saya. Dan ada beberapa kucing lagi di luar kayak si Ote dan si Hitam. Mereka berdua ini top predator di rumah. Karena si Oyen dan si Oyen ini ataupun si Pote di luar sana, mereka itu top predator pemakan tikus. Jadi ngalah-ngalahin si ular-ular ini. Jadi mereka itu suka banget berburu tikus. Dan tikusnya itu kadang dibuat mainan terus mati gitu aja. Dan karena tikus itu mati, saya kasih ke retik yang di bawah ini. Dan retiknya mau, jadi ini semacam simbiosis di rumah saya. Si Oyen ini saya kasih makan itu biasanya ya pindang, daging mentah, dan beberapa daging-dagingan lain. Kalau saya perhatikan, si kucing Oyen saya ini, mereka itu berburu 4 tikus, yang satu dimakan, tiganya ini cuma buat main-main terus mati gitu aja. Tapi alhamdulillah nggak pernah sih nyamber burung tetangga karena di sebelah sana ada orang pelihara labet. Yang ini yang nakal teman-teman. Jadi yang ini tuh sering banget naik-naik ke atas sini. Ataupun saat saya tidur itu biasanya dia itu nangkring di muka saya. Kita akan mengenal si kucing kampung atau kucing domestik atau kucing rumahan. Nah, nama latin mereka adalah Felis catus atau Felis silvestris catus atau Felis domesticus atau Felis domestica, apapun nama latinnya, tapi di Wikipedia mereka ini ditulis dengan nama ilmiah Felis catus. Jadi kita akan membahas kucing dari spesies Felis catus atau kucing kampung atau kucing dom. Ini agak nggak enak ya, tapi ini fakta. Di seluruh dunia, lebih tepatnya di era ini, semua vertebrata kecil, beberapa marsupial, dan beberapa spesies aves itu memiliki satu musuh dan satu predator yang sama. Apa itu? Ini. Dan orang-orang menganggap mereka ini imut gitu loh. Nah, saya pernah mengajukan sebuah pertanyaan ke grup, kucing kampung itu asalnya dari mana sih? Dari negara mana gitu loh. Dan jawabannya wow, luar biasa membanggakan ya. Untungnya ada beberapa anggota di grup itu yang meluruskan ya, kalau kucing domestik ini bukan berasal dari Indonesia. Oke teman-teman, jadi si kucing kampung ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, lebih tepatnya mereka ini hewan pendatang. Mereka ini adalah hasil domestifikasi, hasil penjinakan dari kucing liar Afrika atau Felis libica atau Felis silvestris libica. Dan kucing ini domisilinya itu berasal dari Afrika bagian utara, lebih tepatnya ya negara-negara kayak Mesir. Dan mereka ini kemungkinan itu kawin silang dengan kucing dari Eropa. Kucing Felis libica ini yang udah kawin silang itu terdomestifikasi sekitar era manusia bercocok tanam atau era Fir'aun. Saya sendiri kurang paham kalau untuk sejarahnya sendiri. Jadi kucing domestik atau kucing kampung, mereka ini merupakan satu-satunya hewan yang bisa tetap liar meskipun mereka itu berada di lingkungan manusia. Mereka itu nggak kehilangan jati diri sebagai hewan liarnya. Jadi gini teman-teman, anjing liar itu ya liar aja, mereka lebih cenderung menghindari manusia dan mereka sendiri ya galak. Ular ada di sekitar lingkungan manusia itu karena dua kemungkinan, mereka masuk ke lingkungan itu atau kita yang pelihara seperti ini. Tapi untuk kucing, mereka ini berbeda kasus. Ada atau tidaknya manusia, mereka itu tetap ada di situ. Hewan lain selain kucing, ketika mereka itu berinteraksi dengan manusia, mereka itu cenderung menggunakan gigitan, cakaran, ataupun menjilat-jilat. Dan hal ini sendiri membuat manusia itu risih. Nah, sementara untuk si kucing,
Mereka itu menggunakan pendekatan secara emosional, seperti bertingkah lucu dan imut, mengeong dengan suara nyaring, ataupun memberi tatapan sehingga manusia itu menganggap kucing ini objek yang lucu dan menggemaskan. Hal ini yang menyebabkan kucing domestik liar menjadi satu-satunya hewan yang mereka itu dapat survive atau bertahan hidup di lingkungan manusia tanpa mereka harus berkonflik dengan manusia tersebut. Para ilmuwan bingung dengan fakta ini, dan setelah diteliti mereka menemukan sebuah kesimpulan. Sepertinya, kucing memiliki hubungan sosial dengan manusia melalui perspektif psikologis. Gini teman-teman, kalian pernah nggak berpikir kenapa kucing itu terlihat imut? Mungkin kalian berpikir kucing itu imut karena tingkah laku mereka atau bentuk proporsi wajah mereka yang imut, tembem, atau semacamnya. Tapi ada sebuah penelitian mengatakan bahwa sebenarnya kucing itu memanipulasi manusia untuk menganggap mereka itu imut. Agak menakutkan juga menurut saya. Jadi kalau kita lihat kucing itu bawaannya itu pengen unyel-unyel gitu aja. Kalau kucing mengeong itu mensugesti kita untuk menganggap dia itu seperti bayi. Jadi baik ngeongan ataupun tingkah laku mereka yang imut itu adalah adaptasi mereka supaya kita itu menganggap mereka itu imut. Oke, kucing kampung atau Felis catus. Si kucing ini tuh bisa ditemukan di gurun Sahara yang gersang ataupun di daerah pegunungan yang terdapat banyak salju ataupun di kutub utara. Kucing domestik ini bisa kita temukan dan penyebarannya sekarang itu udah merata ke seluruh dunia. Jadi di setiap negara pun ada. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saking mampu beradaptasinya. Jadi kalau anjing itu sangat sulit beradaptasi di lingkungan baru ya. Sekali mereka itu dapat beradaptasi, mereka itu harus mengubah bentuk tubuh mereka. Entah itu bulu yang lebat atau postur tubuh yang tinggi. Tapi kalau kucing, mereka itu di mana-mana ya bentuknya itu segitu-gitu aja. Bentuknya itu nggak mengalami perubahan yang signifikan, paling cuma bulu yang lebat gitu aja. Mereka itu jenis hewan yang mampu beradaptasi tanpa merubah postur tubuh atau struktur tubuh mereka. Beda banget dengan hewan-hewan lain yang kalau kita lihat itu antara reptil yang hidup di gurun ataupun reptil yang hidup di hutan tropis itu memiliki perbedaan yang signifikan dan bentuk-bentuk rupa yang cukup berbeda. Tapi berbeda kasus dengan kucing domestik ini. Mereka itu seakan-akan sangat bisa beradaptasi dengan habitat baru, bahkan daerah ekstrim sekalipun. Si kucing domestik ini juga diketahui sebagai hewan yang memiliki keseimbangan tubuh terbaik di antara seluruh mamalia. Jadi si kucing ini mereka itu bisa memanjat pohon secara vertikal seperti ini, wush itu, tanpa harus mencengkram. Hewan-hewan mamalia sejenis kayak tupai, terus monyet, terus luwak, mereka itu nggak bisa seperti ini. Mereka nyengkrem dan mereka membutuhkan ekornya untuk keseimbangan. Tapi kucing ini sendiri enggak teman-teman. Kucing sendiri memiliki bentuk tubuh yang lentur. Pernah ada penelitian gini, kucing itu hewan cair atau hewan padat. Karena gini teman-teman, mereka ditekuk-tekuk seperti ini. Loh, lentur. Kalian masukkan ke box ini dia bisa masuk, kalian masukkan ke box ukuran kecil segini juga bisa masuk, dan dia ini bentuk tubuhnya itu bisa menyesuaikan ruang, jadi bener-bener kayak benda cair. Kenapa seperti itu? Karena si kucing ini memiliki susunan tulang-tulang yang sangat lentur dan unik, berbeda dengan kebanyakan mamalia lainnya, dan mereka sendiri bisa meregangkan kulitnya. Nah, jadi pernah ada sebuah kasus kucing jatuh dari lantai 40 dan si kucing tersebut ternyata masih hidup, cuma pincang dikit. Karena kucing itu memiliki kemampuan yang nggak dimiliki oleh semua hewan. Jadi mereka itu mampu memutar badannya di udara, dan yang jatuh itu langsung kakinya. Jadi ini berlawanan dengan hukum gravitasi teman-teman. Harusnya badannya kan yang jatuh duluan. Ternyata yang jatuh duluan itu kakinya. Jadi mereka itu bisa memutar di udara seperti ini. Tidak ada satupun hewan yang mampu mereka itu memutar diri mereka di udara. Hanya kucing yang mampu. Dan mereka sendiri memiliki kemampuan mirip tupai terbang. Jadi mereka itu dapat kayak parasut gitu loh. Kulit mereka itu dapat melar dan didukung dengan bobot tubuh mereka yang terbilang cukup ringan. Jadi mereka itu udah kayak tupai terbang, udah bisa membalikkan badannya di udara. Dan yang lebih mengejutkan, kaki-kaki kucing, bantalan pada selaputnya itu kayak pir. Kalau menghujam tanah itu nggak langsung tek gini. Kalau langsung tek gini kan patah tulang. Itu nggak kayak pir gini. Meredam benturan. Dan untuk penglihatan mereka ini terbilang cukup buruk. Cukup buruk ya, bukan terbilang buruk. Karena penglihatan mereka ini sebenarnya normal kayak manusia, tapi agak buram gitu aja. Tapi mereka ini sensitif terhadap gerakan. Jadi kalau ada sesuatu yang bergerak, mereka ini akan merespon dengan cukup cepat. Dan untuk penciuman,
lebih rendah dari anjing, tapi beberapa spesies kucing memiliki indera penciuman yang sama seperti anjing. Lidahnya, jadi si kucing ini memiliki organ yang sama kayak ular, yaitu Jacobson. Dia ini mampu menganalisis molekul-molekul bau dan ditempelkan pada bagian rahang atas. Jadi mereka ini memiliki kemampuan yang hampir mirip dengan ular. Kumisnya itu dapat mengukur jarak. Jadi dari jarak sini ke sini lompat, itu mereka itu mengukur dari kumisnya. Dan kumis ini juga dapat mengukur kelembapan, mengukur suhu juga, dapat mendeteksi pergerakan juga. Jadi si kumis kucing ini berfungsi sebagai reseptor atau organ yang multifungsi lah untuk si kucing. Entah itu melompat, entah itu mengukur kelembapan suhu, dan yang lain-lain. Kucing ini terbilang mamalia yang cukup cerdas. Kalian pernah nggak melihat seekor kucing membunuh ular yang ukurannya 1 meter? Jadi gini, mereka itu bukan cuma cepat, tapi cerdas. Kita akan bahas kecerdasan mereka. Jadi si kucing ini mampu memperkirakan berapa saat dari kepakan sayap burung itu terbang ke atas atau nyamping. Kucing itu udah mampu memprediksi. Dan kucing mampu melihat kelemahan musuhnya atau menganalisis kelemahan musuhnya. Jadi saya sendiri pernah melihat seekor kucing itu membunuh ular yang ukurannya itu lebih besar dari tubuhnya. Dan itu ular berbisa loh. Yang uniknya mampu menganalisis kalau kelemahan si ular itu terletak pada bagian lehernya. Bukan berarti si kucing ini kebal bisa atau enggak. Itu pun didukung dengan kelincahan si kucing. Jadi si kucing ini mampu menghindari serangan ular tersebut. Lebih lincah dari si ular. Kayak mengoses atau garangan. Di kelincahannya itu hampir setara gitu loh. Jadi jangan heran kalau ada seekor kucing yang mampu mengalahkan ular yang ukurannya itu jauh lebih besar dari si kucing. Dan untuk stamina, jadi kalian pernah kan pelihara seekor kucing terus dia malas-malasan gitu loh. Itu sebenarnya bukan malas-malasan teman-teman. Jadi si kucing itu guling-guling rebahan. Itu karena dia itu menghemat energi. Sebenarnya si kucing ini tuh lebih memanfaatkan sebagian besar energinya untuk bertahan hidup. Kalian pernah nggak melihat seekor kucing yang mereka itu berkelahi, bisa loncat dari satu genteng ke genteng lain dengan kecepatan tinggi, atau melihat seekor kucing yang mampu menangkap seekor burung yang terbang lebih dari 1 meter dari tanah dan mampu menangkap tikus yang gerakannya itu zigzag. Si kucing ini tuh lebih memanfaatkan sebagian energinya untuk dia bertahan hidup. Jadi, saat dia berburu, dia itu mampu mengimbangi kecepatan dari targetnya. Dan itu sendiri dengan kemampuan maksimumnya. Saat kita mengira dia itu sedang rebahan atau sedang guling-guling atau sedang malas-malasan, sebenarnya dia itu sedang menyimpan energinya untuk sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup. Mamalia yang dipelihara manusia lain kayak anjing itu boros energi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena anjing itu, mereka itu aktif terus. Karena si anjing itu terus-terusan aktif, maka dia itu mau nggak mau membuang kelebihan energinya dengan cara dia itu melet-melet. Jadi kalau kalian lihat anjing menjulurkan lidah, itu dia itu overheat atau kepanasan. Nah, anjing kan sering seperti itu, tapi kucing enggak. Jadi energinya itu hanya digunakan untuk berburu. Lebih tepatnya dia itu bertahan hidup atau dia berkembang biak. Biasanya energinya itu lebih dikonsentrasikan ke situ. Kucing hewan pemalas, sepertinya kalian harus mengubah persepsi itu karena melihat fakta bahwa kucing ini jenis hewan yang pintar dalam menggunakan tenaganya. Ketika si kucing ini nggak menemukan makanan dalam rentan waktu yang lama, si kucing ini akan berpuasa, yang membuat kucing ini mirip dengan ular. Jadi si kucing ini juga memiliki organ Jacobson kayak ular dan juga mampu berpuasa kayak ular. Si kucing domestik ini mampu berpuasa itu sekitar 2 minggu bahkan 1 bulan. Untuk mamalia lain, mereka bakal busung lapar, mereka bakal ya kelaparan, tapi kucing ini dia itu mampu berpuasa. Di samping dia itu bijak dalam menggunakan energi, porsi makanannya dikit dan dia juga bisa berpuasa. Kalian lihat sendiri, dikasih 1-2 ikan ya udah kenyang. Nggak tahu juga sih kalau ada kucing yang makannya rakus, karena kalau pemiliknya itu biasanya itu manjain si kucing, jadi kadang kucingnya itu sampai obesitas gitu. Saya sendiri nggak tahu porsi makannya berapa. Oke, jadi si kucing juga memiliki tubuh yang paling bersih di antara mamalia lain atau hewan-hewan mamalia sejenis hewan-hewan berbulu lainnya. Karena si kucing ini tuh hewan yang bersih tanpa harus mandi. Si kucing ini memiliki lidah yang strukturnya itu seperti sikat. Si kucing itu kan suka menjilat-jilati bagian bulu-bulunya. Nah, itu cara si kucing membersihkan badannya. Parasit pada bulu kucing itu jauh lebih sedikit daripada parasit pada anjing. Karena saat diteliti pun, sangat sedikit mikroba yang terdapat pada bulu-bulu si kucing ini. Jadi ini yang membuat si kucing domestik ini jarang banget terserang penyakit. Nggak menutup kemungkinan pada bulu-bulu kucing ini terdapat kutu, meskipun mereka sendiri jenis hewan yang bersih karena
memiliki lidah yang seperti sikat. Lidahnya itu kasar. Jadi kalau kalian pegang ya paling kayak sikat WC gitu. Dan si kucing memiliki indera pendengaran yang peka. Saya punya teman, kan dia punya 7 ekor kucing. Nah, saat dia mau ambil piring di tengah malam, kan kucingnya semuanya tidur. Dan saat dia mau ambil piring gini, krek, semua kucingnya bangun dan nyamperin si teman saya itu. Kenapa seperti itu? Pendengaran si kucing ini bukan cuma peka, tapi pendengaran ini tetap aktif meskipun si kucing dalam kondisi lengah. Bahkan dalam kondisi tidur sekalipun. Dan bukan cuma itu, telinga si kucing itu bisa diputar ke segala arah secara berbeda. Satu telinga ke arah depan dan satu telinga lain lagi ke arah belakang, ini bisa. Pergerakan telinga si kucing ini berfungsi supaya si kucing itu tahu di mana letak sumber bunyi tersebut. Jadi bukan cuma pendengarannya yang peka, tapi pendengaran si kucing ini bisa diarahkan ke segala arah untuk mengetahui dari mana suara tersebut berasal. Jadi si kucing ini mampu merespon bunyi secara akurat dari telinganya itu. Dan ini yang terakhir ya, jadi entah kenapa si kucing ini memiliki kemampuan navigasi mirip seperti merpati. Nah, kalian tahu sendiri kan merpati, dilepas dimanapun dia itu akan mampu kembali ke tempat asalnya. Karena si merpati ini mampu mengetahui posisi magnet bumi atau kutub bumi. Jadi ini tuh disebut kemampuan navigasi. Nah, uniknya si kucing punya kemampuan ini. Jadi pernah ada percobaan di Amerika sana. Ada seorang pemilik kucing, dia itu memasang GPS pada kalung kucingnya. Mungkin dia pikir si kucing itu saat malam hari dia itu cuma berada di sekitar lingkungan rumah itu aja. Ternyata si kucing tersebut itu menjelajah hampir ke separuh kota. Muter-muter sini ya. Terus dia itu menarik garis lurus, jadi pas pulang itu kenceng aja gitu. Nah, ini yang herannya dari si kucing, dia itu punya kemampuan navigasi mirip seperti merpati. Jadi dilepas dimanapun, si kucing ini bisa kembali ke tempat tinggalnya. Ini sebagai tambahan ya, jadi sebenarnya si kucing ini jarang banget mereka itu memiliki keterikatan dengan majikannya. Oke, saya contohkan ya. Anjing kalian pungut, kalian besarkan, kalian rawat dengan baik, kalian kasih makan, pemikirannya itu gini, wah ini orang itu baik, ngerawat saya, terus mandiin saya, terus membesarkan saya, dia pasti majikan saya. Kucing berpikir sebaliknya. Kalian pasti tahu apa yang saya maksud. Sebenarnya kucing itu lebih memposisikan dirinya sebagai majikan. Jadi kalau ada guyonan, kita itu budak kucing. Itu bukan cuma guyonan teman-teman. Sebenarnya si kucing itu sendiri nganggap kita seperti itu. Kucing itu kalau dia itu udah kenyang, udah terpenuhi semua kebutuhannya, kalian panggil dia itu nggak bakal noleh gini, nggak bakal mepet ke kalian lagi. Itu kalau sudah lapar, kalau kenyang ya dia rebahan enak-enak gitu loh. Agak sakit juga sih menurut saya, tapi ini faktanya. Jadi si kucing itu ya kalau dia udah terpenuhi semua kebutuhannya, dia udah nggak lapar, dia udah mendapatkan tempat yang nyaman, dia udah mendapatkan segala fasilitas yang kita sediakan, kita serok kotorannya, kita buang, terus dia steril kan. Dan kalau kalian kasih makan, itu jangan kasih makan nasi. Kucing itu nggak bisa mencerna karbohidrat pada nasi. Imbasnya, dia itu akan terkena impact pada pencernaannya. Jadi, saya itu pernah debat gini sama orang. Kucing aku loh, dari kecil makan nasi gini-gini, nggak apa-apa, sehat-sehat aja kok. Nah, perlu kalian ketahui, kucing itu basicnya itu karnivora. Mereka itu murni pemakan daging. Kalau kalian paksa memakan sesuatu yang lain selain itu, impactnya itu ke pencernaan. Kucing kalian terkena masalah pencernaan, ya jangan sambat ke grup. Itu semua berawal dari kalian sendiri. Karena kucing itu nggak bisa mencerna karbohidrat pada nasi. Kok masih kalian paksa gitu? Kembali ke masalah kucing memiliki hubungan sosial dengan pemiliknya tadi. Jadi seperti itu. Kucing itu menganggap kita itu nggak lebih dari sekedar sumber makanan, gitu aja. Ya meskipun ada beberapa kasus sih di mana si kucing itu menangis, nggak tahu kenapa dia itu habis dibuang sama pemiliknya, dia itu menangis. Terus ada juga pemiliknya meninggal, si kucing itu tetap berada di samping kuburannya, dan si kucing itu meninggal saat itu karena dia itu nggak mau makan dan nggak mau minum. Ada beberapa kasus di mana si kucing ini memiliki keterikatan pada majikannya. Tapi sebagian besar kucing itu mereka itu ya menganggap kita sebagai sumber makanan, gitu aja. Nggak lebih. Jadi kalau kalian terlalu memuji kucing kalian, ya mohon maaf, karena fakta dalam dunia biologis ya menunjukkan bahwa si kucing ini
cuma menganggap kita itu sebagai sumber makanan. Dan ada satu hal lagi yang saya lupakan ya. Jadi mengenai mata si kucing, meskipun penglihatan mereka ini rabun, tapi saat malam hari mereka itu kayak inframerah. Jadi mata mereka itu jauh lebih baik dalam hal melihat saat malam hari ketimbang saat siang hari. Saat siang mereka itu mungkin blur atau kabur penglihatannya, tapi saat malam hari mata mereka kayak inframerah, jadi mampu melihat hewan-hewan saat malam hari. Jadi sebenarnya si kucing ini hewan diurnal atau hewan yang aktivitasnya siang hari. Tapi si kucing ini juga kadang mereka itu aktif saat malam hari. Dan mungkin menurut saya ya, mereka ini lebih banyak aktif saat malam hari. Mungkin si kucing ini suka berburu saat malam hari karena ada rivalnya, yaitu tikus god atau ratus-ratus. Itu aktivitasnya kan malam hari. Mungkin kucing ngincer si tikus itu. Hewan siang yang kadang mereka itu menghabiskan sebagian besar waktunya itu berburu saat malam hari. Itu dia pembahasan saya tentang si kucing domestik ini, atau nama latinnya Felis catus. Dan kucing ini sendiri dengan mudahnya itu bisa ditemukan di sekitar lingkungan kita. Mohon maaf ya kalau beberapa dari fakta tersebut itu agak menyakitkan bagi kalian yang memang menyukai kucing. Karena ya nggak semua fakta dari si kucing ini tentang kelucuan dan keimutannya aja. Karena mereka ini memang basicnya itu predator, basicnya itu pemakan daging. Dan mereka sendiri di beberapa negara itu adalah ancaman serius untuk hewan-hewan endemik di sekitarnya. Karena ada 2 negara yang sudah memberlakukan undang-undang ketat tentang si kucing ini, Australia dan Selandia Baru. Bahkan di sana pun ada pemusnahan massal karena si kucing domestik ini di sana itu memangsa banyak sekali hewan endemik yang merupakan hewan asli sana. Dan pemerintah di sana itu udah mengambil tindakan tegas dengan pemusnahan si kucing dom ini. Nah, yang bisa kita simpulkan dari penjelasan saya tadi, panjang lebar dan memang agak berbelit-belit ya. Kucing tercipta sebagai predator. Karena si kucing ini berkembang biak secara masif dan cepat di beberapa belahan dunia, maka si kucing ini sendiri merupakan salah satu hewan yang agak mengancam ekosistem di beberapa negara juga ya. Dan memang fakta dari si kucing yang mereka itu sudah menjadi sesuatu yang bisa kita sebut dengan hama, ya mungkin faktanya agak gak mengenakan ya untuk kita dengar. Tapi hewan lucu ini memang tercipta sebagai predator alami dan mereka adalah musuh untuk hewan-hewan kecil di habitatnya. Dan untuk beberapa spesies hewan, kucing domestik adalah ancaman yang lebih menakutkan ketimbang manusia itu sendiri. Itu saja untuk video kali ini. Moga-moga kalian bisa menyikapi video ini dengan bijak. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.